sunai Kanjeng Nabi lho, sing akeh sak liyane masalah kendu. Tempat yang tepat untuk berbagi. Oke, halo Sobat Ngopi, kita di part 2. Part 2. Bahas masalah hak dan kewajiban seorang istri menurut kitab Ukudul Ijen. Ukudul Ijen. Nih, dalam kajian Warung Kopi. Iya. Bersama saya Najib. Dan Ulum. Oke. Piye Mang? Kisahnya Fir'aun itu kan menjadi kisah yang sangat fenomenal di kalangan Muslim ataupun non Muslim. Iya. Yang mana putra Fir'aun itu ada Nabi Musa ya. Kalau dalam Injil kemungkinan kalau nggak salah Moses itu. Moses. Saya juga belum Putra angkat. Putra angkat. Nah, ini seberapa kafirnya Fir'aun tadi di part sebelumnya kita sudah bahas bahwa dia itu the most valuable kafir. Nah, dengan istri yang seorang muslimah yang taat dan patuh banget. Dan di sana ketika seorang laki-laki itu kafir atau seorang laki-laki itu jelek, fasik, maka akan membawa istrinya juga akan ikut fasik. Ya. Tapi ternyata di sini dimentahkan loh. Nah ini menurut editor Kang Ulum. Ya, kalau saya masih skip ngelinting. Ya, saya ngelinting arek. Belajar ngelinting. Kalau ngomongin soal kisah ini sebenarnya yang saya ingat itu ngajinya Gus Baha. Waktu ngaji di Imogiri, kalau nggak salah ngaji Jalalain tiap sebulan sekali di Jogja itu. Seingat saya beliau mencontohkan bahwasanya habis nek terdiri Allah itu kadang itu nggak bisa dibayangkan. Misalnya Musa yang nabi saja itu yang mengasuh Fir'aun loh. Sing makani Fir'aun loh. Loh. Jadi kita itu diajari bahwasannya nggak boleh gampang ngejudge orang. Ya bisa jadi misalnya saiki wong tuane katakanlah fasik kafir tapi putu-putune nanti sapa ngerti. Belum tahu. Itu takdir. Itu seperti misalnya jalan dakwahnya para wali songo misalnya. Atau kiai-kiai ning desa-desa. Itu kan ngajari misalnya mulai dari nek bapak wis blunat wis anake diurik ngaji didik-didik engko anake kan wis duwe anak kan menawa anake malah dipondokno. Menawa putune malah dadi kiai kan kayak gitu. Iya. Itu kan membayangkan bahwasanya tidak semuanya yang buruk itu akan buruk selamanya. Betul. Dan saya juga jadi ingat ngaji Gus Baha juga, ya bab yang sama. Itu menjelaskan jangankan kayak gitu, nggak sedikit yang misalnya dia asalnya presiden, pengen menjadikan anaknya dari presiden pun nggak bisa. Wah, ini keren gitu. Iya kan? Tetap panas sih. Ada. Ya, dan itu kenyataan. Nyata. Dan ada juga sing anake bapake ku kiai. Anake mbalunat. Pasek ki ono. Ada ya. Agak ngomong ya. Enggak, aku ya enggak ngomong. Disemot. Oh iya, lu aku ngomong. Oh, enggak apa. Nah, ketika ini fenomena yang terjadi di masyarakat juga ini, yang berurutan tadi, bahwa orang tuanya dulu, zamannya orang tua saya atau mbah-mbahnya, itu sing abangan, sing gak tahu sembahyang, sing ngerti Islam abangan lah, dulu gitu. Bapaknya gelem ngaji dedek-dedek, putune saiki mondok, iku akeh saiki. Nah, bahwa kita bisa tarik kesimpulan yang sama bahwa ngajinya Gus Baha itu realita banget. Dan buat yang misalnya sering dengerin Gus Baha, waktu beliau nyeritakan tentang awakmu iku wis dikei melarat, kudune sabar ambek wong wedok. Soalnya ono kisah wong dadi wali gara-gara bojone jahat. Nah, iya, yang dikatakan ada seseorang Fulan datang ke rumah temannya. Assalamualaikum. Nah. Mbak niki wonten. Oh, iku ah. Muga-muga dipangan macan. Lagi nang alas jukuk kayu.
Dan ternyata ketika si suami tadi datang, kayune ditenggulu ambek macan. Macane kutuk, sob. Tapi ketika waktu yang lain si orang itu datang dengan istri yang baik, istri yang berbeda. Iya. Iku dhek nenggolo kayu dhewe. Lah, sajajate wong wedok iku iso nggare sing lanang keramat. Iki. Karena nek tak pahami sih, sabarnya orang laki-laki ketika menghadapi perempuan itu bisa memunculkan keramat yang terselubung iki. Dari cerita iku mang lho ya. Iya. Loh, banyak cerita kayak gitu. Ya termasuk Gus Bahak juga kan. Uripe yang jedok ya kadang digerunengi bojonya juga kan, istrinya juga kan. Atau misalnya siapa ya? Salah satu ulama sing saking senenge karo buku sampai bojone gak tau didemok itu. Imam Sibawai kalau nggak Imam salah. Sibawai. Iya. Itu kan kemudian istrinya membakar semua buku-bukunya kan. Ya, Bang. Gara-gara waktu itu aku jadi inget banget waktu itu aku denger dari Gus Bahak juga. Jadi Imam Sibawai waktu tintanya apa kertasnya habis gitu loh. Ya. Harus ke pasar. Pasar jauh waktu itu. Enggak kayak sekarang, iso WA, Ya. teko dhewe. Itu enggak Sampai COD. Betul. Sampai COD. atau Tokopedia. Dan ternyata si istri merasa ini yang membuat suamiku tidak menyentuhku. Dibakar. Mulai-mulai digoleki tape wis dadi awu, dipegat sing wedok. Saking cintanya mbak ilmu. Saking cintai karo ilmu. Nah, itu lagi nyambung sama buku saya yang lain, terbitannya Kalam Nah, juga. Oke. Kalam juga. Iya, itu ada yang judulnya Para Ulama Jomblo. Nah, itu kisah-kisah para ulama yang saking cintanya sama ilmu sampai ora rapi. Milih jomblo kayak ini. Allah. Nggih, kula cita-cita ngalem tapi kula tetep pengen nikah nggih. Ngapunten. Kalau bisa disensor tadi. Saya enggak sejomblo itu. Pengen ada yang puk-puk pengen. Pengen saya memukul yang tidak menyakiti pengen. Sing ngene Ih, kemes. Ngesak. gemes. Dan juga ini saya tadi baca karena saya harus review juga. Kan kemarin udah dibaca kan kita nggak tahu teks lengkapnya ya. Betul. Nah, kita sepil sekarang. Terkait mengajarkan pengetahuan agama, salah satu kan bab tarbiyah harus diberikan oleh suami. Jadi si cowok itu paling enggak kudu ngalim masalah fikih. Ya. Minimal walaupun dia tidak faqih harus khatam kitab-kitab dasar. Seperti mengajarkan mandi dari haid, mandi junub, wudhu, tayamum. Mengajarkan secara spesifik terkait haid, masa suci dan berhentinya haid. Serta sholat apa saja yang perlu diqodho terkait haid. Karena sesungguhnya bila darah haid itu berhenti atau suci mendekati waktu maghrib, maka masih dapat melaksanakan 1 rakaat di maghrib, maka istri wajib mengqodho sholat duhur dan asar. Dan apabila darah haid berhenti atau suci mendekati waktu subuh, sekiranya masih dapat melaksanakan 1 rakaat dari subuh, maka wajib mengqodho sholat maghrib dan isya. Ini yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh perempuan. Demikian keterangan dalam kitab Ihya. Berarti gini. Ini kan terkait hal-hal yang tidak yang spesifik perempuan ya, haid terutama. Ini seorang laki-laki yang tidak pernah haid dan tidak akan pernah haid, menurut ilmu biologi, Iya. itu juga harus tahu siklus dan tahu hukum tentang Iya haid sendiri. dong. Dan itu salah satu bab sing paling mumet nang fikih itu prasawi waket. Iya, Iya. karena kita nggak ngalami toh. Coba kalau kita ngalami, ngeri itu. Ojo. Ri. Nah ini termasuk itu yang bikin ada cerita di saya dulu. Waktu sanawiyah, saya Ya. kan nggak pernah sekolah saya, madrasah aja. Oh iya. Ini di sanawiyah dulu ada pelajaran yang Risalatul Mahid. Itu ternyata saya nanya ke gurunya. Gurunya cowok juga. Ngajar Risalatul Mahid di kelas cowok dan cewek. Saya juga bertanya, kenapa sih kita diajarin? Itu kan urusannya perempuan. Nggak bisa. Itu adalah kewajiban kamu nanti jadi suami, kamu harus tahu hukumnya haid dan tetek bengeknya tentang haid. Bahkan komponen darah-darah dalam haid itu macam-macamnya darah haid dijelaskan kan di sana. Ya. Ya. Dan saya yang waktu itu umur 13-14 ya, bingungnya setengah mati. Haid iku piye to? Lah. Mosok muancur ngono iku. Lah. Bayangan kita kan gitu.
Bayangan sampean sih. Bayangan saya waktu itu gitu. Iya, lah aku belum pernah bayangkan. Tapi nek ndelok pembalut tipise sakmono. Iku Semancur itu kan ya gak iso. semancur itu gak iso ngatasi kan. Ternyata darah head itu tidak sampai cur netes. Itu paling banter. Cerit-cerit utun ya. Nah, iku mbok. Iya kan dari aman ngono gak mengicur Iya, tes-tes. iya. Aku hanya menyimpulkan saya gak tahu. Nggak pernah lihat Iya. tutorial. Gak Jijik boleh. juga, toh. Haram. Haram kalau dilihat. Udah halal pun akro. Tapi yang bikin wow itu kan yang bikin kitab-kitab fikih kebanyakan cowok. Cowok. Nah, itu risetnya piye iku? Nah, yang saya pikirkan itu ini katakanlah para imam mazhab, ini observasinya gimana? Kok Kalau- sampai iso ngerti ya? Iya, kalau saya misalnya bayangno survei, ini yang disurvei berapa cewek ini? Karena hasilnya hampir sama. Dan Kenyataan. Faktual. Iya, faktual. artinya ketika misalnya itu membayangkan apa untuk disurvei itu kan harus membayangkan populasinya berapa, Teori reliabilitas. sampelnya berapa, terus itu margin errornya berapa persen. Dulu kan belum ada Oh, ilmu no, ilmu kayak gitu. statistik kan ya. Iya, belum ada Belum kan. muncul. Tapi kan dari dulu sudah muncul ilmu keramat. Ya. Wah, iki rokangel iki. Sampai bisa menyimpulkan bahwa haid itu seperti ini dan itu nyata di masyarakat. Iya. Sampai yang pengecualian pun ada loh. Iya. Oh iya. Pengecualian kayak Apa gitu. istihadoh ya itu ya? Ada Iya, darah. konsep istihadoh Iya, juga istihadoh. toh. Iya. Lebih dari 15 hari atau lebih ngono lah. Sing itu ya tetap oleh sholat karena aku sakit. Iya. Itu hitungannya penyakit. Iya. Nah, ini nek ndelok iku mang teori yang dipakai apa ya kira-kira? Ya karena kita belum keramat. Dan belum seimam itu, ya untuk menggerabaknya pun sulit. Wong sing saiki ndelok istilahnya di masyarakat kita yang sekarang aja kita nggak tahu loh. Ojo mana bikin kayak gitu. Monco sing wis dadi mumet kok. Nah, ini wis dirumuskan, Iya. sudah disurveikan. Kita tinggal baca, memahami. Itu rentan bludrek. Karena gak ngalami dhewe. Ya itu. Makanya kalau zaman dulu ya akhirnya kita akan nyerempet ke fenomena geluduk barusan. Iya. Fenomena ustadz-ustadz yang angger jeplak. Nah, ini yang menarik ini. Iya kan? Iya. Orang dulu untuk mendapatkan gelar, yang kemarin kan sempat dikatakan mau ada wacana sertifikasi. Sertifikasi apa? Balik apa ya? Iya. Iya, Yang banyak juga yang menentang. Masuk ini disertifikasi bla bla bla. Padahal orang dulu sampai dapat predikat boleh berfatwa itu paling enggak kudu dites sampai imam-imam gede nih. Sampai ada yang dapat julukan Imam Haromen. Betul. Ya, karena itu pasti udah dites. Ada tesnya. Itu bentuk sertifikasi zaman dulu. Iya, pengakuan. Bahasanya kan Pengakuan. jadi ngalim. Nah, sekarang mungkin mubalek yang ada. Mubalek ya, saya Iya. ngomong, bukan ulama lah. Iya, mau balik. Karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Kadar keilmuannya atau untuk menjadi seorang yang imam tadi belum ada standarnya saat ini. Nah, ini konsep sertifikasi ulama yang ditelurkan oleh pemerintah waktu itu, kenapa kira-kira kok banyak ditentang, kenapa? Gini, sebenarnya saya kurang kurang seretnya itu membayangkan itu kan sertifikasi itu muncul sebenarnya gara-gara satu isu radikalisme dan lain-lain itu. Betul. Nah, yang saya pikirkan waktu itu kemudian adalah gimana mengklasifikasikan seseorang itu sebagai radikal atau enggak. Nah, ini melebar ini ya. Melebar ke konsep kekinian toh. Iya, Karena tadi ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang harus diketahui oleh calon seorang suami. enggak, kalau misalnya dulu misalnya ada yang ngetes dan lain-lain. Kalau sekarang kayak gimana? Misalkan saya di rumah itu punya bukunya DNA Aidit tuh. Apakah kemudian saya jadi PKI? Atau misalnya ketika saya membaca Hasan Al-Banna, terus kitab-kitabnya
Abdul Wahab, apakah kemudian saya menjadi intoleran, radikal secara otomatis atau gimana? Cara mengklasifikasikannya orang toleran atau enggak itu kan satu sangat politis. Betul. Oke. Nah ini kira-kira kita hanya bisa mengira-ngira toh. Ya iyalah, kan ini opini. Kalau ada sertifikasi, kalau menurut sampean-sampean dan saya mungkin nanti, Ya. pengklasifikasian untuk isu radikal itu bagaimana? Mengukur kadar keilmuannya piye? Nah itu mungkin ada. Kalau buat saya, ya paling enggak seseorang ketika dites, dia punya sanad keilmuan yang dia enggak bicara menurut sudut pandang dia, tapi menurut sudut pandang kitab atau apa. Makanya Literatur, beberapa ulama kan pasti enggak mau ngaji gelambiangan. Betul. Pasti bawa kitab yang lalu beliau jelaskan. Iya. Karena contoh ada beberapa kasus yang sampai dia menghalalkan anjing. Ada ya? gawanane Quran. Di Quran tidak ada anjing haram. Jadi boleh makan anjing. Yang nggak boleh itu babi, khomer, sama bangkai. Iya kan? Nggak salah kan? Jadi dia ya seenaknya aja. Di Quran nggak ono tentang tahlilan. Jadi mending berzina daripada tahlilan. Iya serius kok ada. Ada ya? Ada. Wow. Jadi kan dia nggak membaca terjemahan atau tafsir Quran sesuai dengan ajaran orang-orang yang dulu emang diajarkan seperti itu. Kalau pondok-pondok salaf ngomong tafsir Jalalain aja pasti ada dia punya sanad keilmuan yang dipertanggungjawabkan musalsal. Iya. Ini kamu kan dari siapa? Guru kulo kan dari guru nih. Kayak ono ikhone wae gua. Iya. Yang ketika ulama-ulama itu disandingkan, interpretasinya pun hampir sama. Dan ketika mereka punya perbedaan, nggak mungkin itu dibawa ke umat. Ya, istilahnya nggak ingin timbul konflik karena persepsi yang berbeda. Tidak digesekkan di bawah. Tapi podo ngalimnya baru debat. Nah ini kalau kondisi sekarang ini mengatasi tadi ngomong sertifikasi ulama tadi. Iya. Kita geser. Mubalik. Mubalik. Iya. Pendakwah. Banyak fenomena yang kita banyak temui di konten YouTube atau di platform yang lain. Pendakwah atau penceramah itu menyampaikan berdasarkan Al-Qur'annya saja atau hadisnya saja yang tanpa sanad itu mah. Iya, dan dia nggak menjelaskan kadang-kadang kan ada beberapa ayat yang itu kaitannya penjelasannya di ayat lain. Dipotong aja. Ya kayak yang paling populer kan ayat ini, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Berhenti. Pun. Itu kan nih. Fa'in Allah ta'dilu fawahidatan. Itu kan biasanya diputus di situ. Nah, di pengertiannya. Nah, fa'in khiftum itu dimaknai bukan kan di bahasa yang kita kenal bahasa Indonesia itu ada majas toh. Iya. Majas kalau kamu takut istilahnya itu pencegahan toh sebenarnya. Iya. Gitu enggak Pak Editor? Iya. Nah, ini kalau kita bicara dari Al-Qur'annya saja, itu teksnya seperti itu. Padahal di balik itu ada sejarahnya. Yang mungkin adatnya Arab bagaimana waktu itu. Nafsunya, tingkat nafsu seksualnya orang Arab zaman itu. Saya jadi ingat waktu itu Gus Bah waktu di pengajian itu apa saya nyari sampai sekarang saya lupa. Dan saya tertarik nyari video itu lagi. Saya belum ketemu. Waktu itu beliau cerita beliau lagi nonton siaran Yaman nggak salah. Siaran TV Yaman yang menyatakan jadi ada seorang suami nih. Iya. Woi, perilaku kebutuhan hasratnya tinggi banget. Sampai akhirnya dia dicarikan istri lagi oleh istrinya. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan dia.
Istilah kekiniannya hyper. Lah, 2 orang ini karena kewalahan nyari satu korban lagi, tanda kutip korban ya. Carikan istri lagi. Karena istrinya yang takut. Nah, kan kayak gini nggak bisa disalahkan. Misalnya di nas kita harus monogami. Lah itu nanti kan isi istri ini juga akan tersiksa. Ya. Tapi kan gini, konsepnya kan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Lah iya. Ini kamu boleh menikah 2, 3 atau 4. Tapi lebih utama kan 1. Kalau tercukupi. Iya. Kalau nggak tercukupi kayak tadi, istrinya sing wedi wae. Nah, Dan satu sebenarnya kalau melihat sirah-sirah Nabawi, sirah-sirah Kanjeng Nabi misalnya, itu kan monogaminya Kanjeng Nabi itu kan lebih lama dari poligami. iya. Sepakat. Iya, ya. Sepakat. Nah, ini yang sering kontra di masyarakat juga kan. Isu-isu yang Ini sunnah Nabi. Saya menikah 4 sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, kamu nikah dulu sama yang beberapa belas tahun lebih tua sampai si istrimu nggak ada, baru kamu nikah jangan nyari yang lebih. jangan nyari yang muda-muda dulu. Iya. Usia terpaut berapa Nabi sama Khadijah itu? 25 sama 40 kan. 25, 40, 15 tahun ya. Iya. Dan janda. Harusnya Ya. syaratnya seperti itu kan. Kalau sunnah banget loh ya. Iya, real sunnah sekalian sunnah. Real sunnah. Setelah si istri meninggal Baru nikah lagi dengan kriteria satu yang kayak gimana tadi. Ya. Dan itu kan satu ya, monogami Kanjeng Nabi kan lebih lama. 2, sunai Kanjeng Nabi loh, akeh sak liyane masalah kendul. Lah iya, apa sih juga sunah sing koyo ngono tok. Golek Iya. sunnah sing enak tok berarti kan. Nah, Sunah Kanjeng Nabi apal Quran loh. Lah iki Ayo. nah, kayak gitu-gitu kan jarang. Iya. Kenapa ora njogo sunah sing koyo ngono? Nah, sunnah Nabi juga salah satunya berdagang. Iya. Makanya Kang Ulum ini punya Iya. ini produknya Berdagang. Dan saya juga berdagang. HP. HP ini lagi bikin perusahaan Oh baru. iya. Berdagang tetap. Sing iku ya, apa jenis sirup iku ya? Iya. Oh, ya. Sukses lah usahanya. Amin. Dan hak-hak seorang istri yang banyak tidak diketahui. Ini salah satu apa salah piro ya? Yaitu mendapatkan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik. Yang selama ini diartikan pergaulan yang baik adalah urusan ranjang atau bahasa alusnya jare Kang Ulum kendu. Iya kan? Iya. Bahasa Brasil. Bahasa Brasil. Iya. Bahasa Wakanda. Wakanda. Padahal teksnya pergaulan itu ya diserawungi. Diajari serawung sing api, dijak guyon, dijak komunikasi yang bagus. Ya selama ini banyak orang sing iki harus yang baik tadi tau we gas ngono iku lho. Jauh orang ngomong-ngomongan murah ngegas. Gak ono mesra-mesrane blas. Lah iya kan harusnya dimesrai dan dinaungi. Karena tadi juga ada masalah penaungan. Di halaman pemimpin. Nah, di halaman 38 yang iki termasuk paragraf kedua atau ke-1 ya. Pokoknya dia di baris kedua. Oh iya. Pemimpin adalah orang yang menjaga, merawat, dan dapat dipercaya untuk berbuat selayak mungkin, berbuat sebaik mungkin terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Ia dituntut untuk berbuat adil terhadap apa yang dipercayakan kepadanya dan menegakkan apapun untuk kemaslahatan amanat. Ingat, amanat bukan umat. Nah, Ini bab keluarga soalnya. iya, jadi pemimpin adalah orang yang menjaga, merawat, dan dapat dipercaya, bukan menyuruh, menghukum, dan menyiksa. Merawat ya kuncinya ya. Iya, menjaga, merawat. Nah, ini biasa nih, dek kayak sarapan. Wis gak mlebu ya gitu. Nah, Dek, tolong aku lesu, Dek. Nek ono tolong, beda maneh. Nah, kan harusnya gitu. Ya. Bukan
Itu walaupun cuman bahasa tidak ada kata-katanya, pasti orang paham lah dengan experience yang kasih. Tahu woteng kayak bojone touchscreen. Iya. Padahal di dalam teksnya tadi pergaulilah. Iya. Ini berarti pergaulilah itu dengan apa? Sing bil hikmah wal mau'izatul hasanah itu ya. Iya, itu mungkin saya kan orang awam. Saya suka berlindung di kata-kata awam. Iya, enak ya. Iya. Paling aman ya gue. Iya banget. Dan juga di bab terakhir, kalimat terakhir di bab pertama ada keterangan kelak di hari kiamat yang berkaitan langsung dengan seseorang adalah keluarga dan putra-putrinya. Mereka berkata mengadu, wahai Tuhan kami, ambilkan hak kami kepadanya. Sesungguhnya orang ini tidak mengajarkan perihal agama kami. Ia memberikan kami makan haram, sedangkan kami tidak mengetahui. Orang tersebut kemudian dipukul hingga dagingnya tercabik-cabik. Kemudian dimasukkan ke neraka sebab hal tersebut. Dan ini keterangan dalam kitab Al-Jawahir karya Syekh Abu Al-Laith As-Samarkand. Wah, ngerti iki. Wocone angel pisan. Lah iya, Ini kalau kita amati berarti tanggung jawab seorang suami atau kewajiban suami di babnya istri loh ini. iya. Di bab haknya istri. Hak kewajiban istri. Hak kewajiban istri, tapi di situ yang disinggung suami terus. Iya, wes digawe ya bu gak laut punah. Sampai ketika nanti di neraka pun kita Suami sudah yang dituntut ini. Kita udah naik, ditarik, dincep no. Kalau ada keluarga kita yang nggak paham tentang agama, Suami. jadi sampean suami ya. Sama juga ya. Sampean belum ya? Belum. Wow. Makanya kalau kita ngomong siap nggak siap, ya mau nggak mau akhirnya kita harus siap sebagai seorang lelaki yang ketika hasrat. Kan diterangkan juga Nabi ngomong kalau emang kamu udah nggak bisa nahan, ya menikahlah. Kalau secara seksual kamu nggak bisa nahan, nikahlah. Plus jangan cuman ngomong seks halalnya, cuman kamu harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Yang kamu harus mencari tahu, kamu harus belajar, kamu harus memenuhi kepalamu dengan semua kemampuan yang sebelumnya kamu nggak punya. Minimal sambil belajar, sambil mempersiapkan diri. Iya. Nek pengen rabi, dan siap-siap. Nah, Minimal ngerti titik-titik karo melaku berumah tangga sambil belajar. ya, misalnya nggak tahu, jangan sungkan untuk meminta maaf kepada istrinya. Ketika istrinya lebih paham dan istri ngasih tahu, ya kamu coba. Aku cowok, kok kamu kasih tahu? Aku ini imam, kok kamu keselin? Nah, nggak boleh. Dia sodako ilmu loh. Lah, kalah ngalim, ojo sok, ojo sombong. Jangan berlindung di bawah kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dengan makna yang Sedangkal itu dari sudut pandang laki-laki. Next pertemuan kita membahas hak dan kewajiban Laki-laki terhadap istri dan anak perempuannya. dan koyo aneh kena geblek mana lanang-lanang ini. Oke, ngopi sambil ngaji, mengkaji masalah-masalah yang ada di kitab Ukhdul Ijen. Terbitan penerbit Kalam. Oke. Kita akhiri di episode ini. Saya Bang Najib. Ulum. Undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.